Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube kami. Saya Tika Sihombing dari Ekonomi Syariah Pagi semester 6 akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang teknik penulisan karya ilmiah mewakili teman-teman saya, Ayu Kurniasi dan Parli, dengan dosen pengampu Ibu Santi Arafa MEI. Selamat menyaksikan. Artian karya ilmiah. Suatu karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah, dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah, dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Adapun tujuan karya ilmiah, yang pertama adalah sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Dan yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat karya ilmiah, di mana manfaat karya ilmiah ini yang pertama adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang keenam, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki karakteristik yaitu 1. Mengacu kepada teori, 2. Berdasarkan fakta, 3. Logis, 4. Objektif, 5. Sistematis, 6. Valid, 7. Jelas, dan 8. Seksama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karya ilmiah, di mana karya ilmiah memiliki beberapa jenis, yaitu artikel ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi atau diploma, S1, S2, S3. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana untuk mencapai gelar sarjana. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketiga, disertasi. Disertasi disebut juga PhD tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor atau DR yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang rinci. Yang terakhir, artikel ilmiah populer. Selain ketujuh jenis karya ilmiah, ada juga yang disebut artikel
Ilmiah populer yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa atau surat kabar, majalah, tabloid. Nah, yang terakhir akan saya jelaskan adalah mengenai sistematika penulisan karya ilmiah, di mana sistematika penulisan karya ilmiah meliputi yang pertama bagian pembuka, yang terdiri dari kulit luar atau cover, halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang jika ada. Yang kedua, bagian inti karangan yang terdiri dari bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, landasan teori, hipotesis, sumber data atau kajian pustaka, metode dan teknik. Yang ketiga, bagian penutup yang terdiri dari daftar pustaka dan penulisan lampiran atau jika diperlukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang teknik penulisan karya ilmiah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.